Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Francisca Saveria Gabrini, NIM 203100003 akan mempresentasikan tentang PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia yang terpopuler. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat pertama dan terbesar kelima di Indonesia menurut tahun pendiriannya dalam produksi rokok kretek. Perusahaan ini memiliki kompleks tembakau sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Berikut ruang lingkup PT Gudang Garam Tbk. Sistem perekonomian pada PT Gudang Garam adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis, di mana perusahaan ini dibangun oleh seorang wirausahawan yang dimana kita kenal adalah Bapak Surya Wonowijojo, dan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Unsur-unsur penting perekonomian. Yang pertama, men. Men adalah orang-orang yang bekerja pada perusahaan gudang garam tersebut, yaitu pemimpinnya sendiri, direksi, dan Dewan Komisaris PT Gudang Garam, karyawan, dan lain-lain. Pada direksi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada direksi keuangan dan direksi pemasaran, serta lain-lain. Yang kedua, modal. Pada PT Gudang Garam, untuk pertama kalinya dengan izin Menteri Keuangan nomor SI 126-KMK-10-1990 tanggal 17 Juli 1990. Persero melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 57.807.800 saham dengan nominal Rp1.000 per saham. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Pembelian bahan material atau bahan baku untuk keperluan pun harus menggunakan uang. Yang berikutnya, materials. Dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan, manusia pastinya menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh sebab itu, unsur bahan harus terpenuhi dalam penerapan manajemen ekonomi. Pada PT Gudang Garam, bahan untuk membuat rokok adalah menggunakan berbagai jenis tembakau, cengkeh, saus, dan bahan-bahan pembantu pemilihan lainnya. Berikutnya, metode. Agar sebuah tujuan bisa tercapai, maka harus dilaksanakan proses kerja. Dalam proses pelaksanaan kerja, tentu memerlukan metode-metode kerja. Suatu metode kerja yang baik akan memperlancar jalan pekerjaan. Metode atau cara pelaksanaan pada PT Gudang Garam. Pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Berikutnya, manajerial. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, tujuan perusahaan tidak mungkin akan tercapai. Selain itu, suatu perusahaan juga harus bisa menguasai pasar, dalam arti menyebarkan hasil produksi. Agar suatu perusahaan bisa menguasai pasar, maka kualitas dan harga barang-barang harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Pemasaran pada PT Gudang Garam Tbk Kediri yang pertama yaitu produk. Karena semakin ketatnya persaingan, khususnya pada produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. Pemasaran yang kedua yaitu harga. Dalam
penetapan harga, perusahaan menyesuaikan dengan biaya produksi. Selain itu, juga menyesuaikan dengan harga dari produksi pesaing mereka. Dalam penerapan strategi promosi, perusahaan menggunakan dua kegiatan promosi melalui media periklanan, penyebaran pamflet, brosur, dan stiker. Kegiatan promosi yang kedua melalui personal selling atau memperkenalkan produk rokok gudang garam internasional secara langsung kepada konsumen. Berikutnya, mesin. Mesin merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan manajemen ekonomi. Penggunaan mesin akan memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta dapat menciptakan efisiensi kerja. Pada pembuatan rokok, PT Gudang Garam pastinya juga membutuhkan mesin untuk membantu mengelola rokok tersebut. Mesin yang digunakan adalah mesin penggulung rokok dan mesin pembuatan rokok. Berikutnya ada bentuk badan usaha. Sejak pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonomi, pemerintahan, dan stabilitas politik secara umum sangat menunjang perkembangan industri dalam negeri. Pada tahun 1969, bersamaan dengan dimulainya pembangunan Unit 3 dengan luas sekitar 8 hektar, perusahaan beralih status menjadi firma. Pada tahun 1971, di atas perhatian dan dorongan dari Bank BNI 46, relasi, masyarakat, dan peran seluruh karyawan, maka perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Berikutnya ada struktur organisasi PT Gudang Garam. Pada struktur organisasi PT Gudang Garam, yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham. Di bawahnya ada Dewan Komisaris, kemudian di bawahnya ada Dewan Direksi, kemudian di bawahnya ada anak perusahaan dan pengembangan usaha, di bawahnya ada Managing Director, di bawahnya ada Electronic Data Processing dan Manajemen Representatif, kemudian di bawahnya ada Direktur. Pada direktur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada direktur pemasaran. Pada direktur pemasaran, di bawahnya ada manajer pemasaran. Kemudian, direktur operasi. Pada direktur operasi, di bawahnya ada manajer pengendalian biaya dan manajer konstruksi. Pada manajer pengendalian biaya, di bawahnya ada kepala cabang dan manajer proyek. Berikutnya ada direktur engineering. Di bawahnya ada manajer estimate tender dan manajer pengadaan dan peralatan. Berikutnya ada direktur keuangan. Pada direktur keuangan di bawahnya ada manajer keuangan dan manajer pembukuan. Berikutnya ada direktur personalia dan umum. Di bawahnya ada manajer personalia dan umum. Berikutnya ada etika bisnis. Etika dalam berbisnis akan membuat moral atau moralitas dalam berbisnis lebih baik agar dapat lebih mencermati apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang pantas atau tidak pantas dilakukan. Ditemukan permasalahan etika dalam PT Gudang Garam Tbk, yaitu tidak menaati peraturan bahwa dinyatakan Gudang Garam menayangkan iklan yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja, serta larangan dan pembatasan muatan rokok. Oleh sebab itu, diperlukan etika dalam suatu perusahaan agar perusahaan dapat mempunyai tanggung jawab lebih atas apa yang dilakukan, serta diperlukan adanya suatu pedoman etika bisnis yang jelas dan terinci agar setiap pelanggaran moral bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum formal. Jika tidak, sejarah akan mengulainya. Berikutnya ada tanggung jawab sosial. Pada tahun 2019, PT Gudang Garam mengeluarkan dana sebesar 28,3 miliar untuk mendukung program-program
tanggung jawab sosial perusahaan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, pendidikan, dan pembangunan prasarana sosial untuk kehidupan yang sehat dan aman. Kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu tetap menjadi prioritas bagi PT Gudang Garam dari waktu ke waktu. Perusahaan juga memberikan bantuan pada saat terjadi bencana alam. Berikutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Di dalam perusahaan PT Gudang Garam Tbk, ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam membentuk budaya dari perusahaan PT Gudang Garam Tbk, yaitu Surya Wonowijojo. Beliau meninggal pada 28 Agustus 1985 dan meninggalkan suatu kesan yang sangat berpengaruh bukan hanya dalam perusahaan, juga dalam masyarakat di sekitar. Beliau menjadi panutan dan meninggalkan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dituangkan dalam catur dharma perusahaan, yaitu yang satu, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. 2, kerja keras, kulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. 3, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. 4, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya ada tanggung jawab PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk melalui humasnya mendesain program-program kegiatan sosial dengan maksud menciptakan keharmonisan dan sinergi dengan kegiatan sosial pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar perusahaan. Dari survei terbatas terhadap masyarakat sekitar dan informasi dari seorang karyawan bagian humas diperoleh masukan tentang program-program sosial dan sosial perusahaan yang telah dilaksanakan, antara lain bidang keagamaan, yaitu mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paguyuban keagamaan setempat dan memberikan bantuan untuk pembangunan sarana peribadatan. Berikut bidang lingkungan. Memberikan bantuan mesin pengolahan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos sekaligus memberikan pelatihan. Selanjutnya ada bidang olahraga. Menjadi sponsor berbagai kegiatan olahraga, terutama tenis meja dan bola basket. Selanjutnya bidang kesehatan. Bantuan pembangunan saluran air dan donor darah. Kemudian ada bidang pendidikan. Pada bidang ini, bantuan sarana sekolah dan membuka kesempatan magang dan pelayanan kegiatan akademis dan lain-lain. Selanjutnya, ada beberapa aspek tanggung jawab sosial yang dilakukan PT Gudang Garam Tbk, yaitu yang pertama lingkungan. Melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Kediri dan Radar Kediri yang merupakan anggota grup Jawa Pos, Gudang Garam turut berperan secara aktif dalam kegiatan penyelamatan daerah aliran sungai atau DAS berantas dalam kegiatan ekspedisi berantas dengan menanam pohon. Selain itu, kami juga menebar benih ikan untuk pengembangan komunitas budidaya ikan. Gudang Garam terus mendukung upaya masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan dan memperbaiki kondisi kesehatan. Perseroan juga menyumbangkan berbagai fasilitas untuk menciptakan sekaligus memelihara lingkungan sekitar dan alam yang lebih hijau. Yang kedua, yaitu masyarakat. Gudang Garam dapat mencapai posisi saat ini antara lain berkat dukungan dari masyarakat sekitarnya. Untuk itu, perseroan menganggap perlu untuk mempertahankan hubungan ini melalui program-program kegiatan sosial yang menciptakan keharmonisan dan sinergi dengan kegiatan sosial pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2013, perseroan memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada sejumlah yayasan, panti asuhan, panti breda, dan panti cacat. Kami juga merenovasi
rumah yang tidak layak huni bagi warga di Kediri dan juga mendanai kegiatan pengadaan kamar mandi, kamar kecil, dan tempat mencuci dengan memasang pipa dan bak air untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan prasarana bagi warga setempat. Yang ketiga ada pendidikan. Pada tahun 2013, Gudang Garam terus memberikan beasiswa dan bantuan renovasi sekolah, ruang kelas, serta sarana sekolah seperti meja, kursi, lemari, buku, alat tulis, laptop, dan seragam. Kami juga membuka kesempatan magang di perseroan kami bagi pelajar mahasiswa serta melayani kunjungan akademis atau studi. Yang keempat ada keagamaan. Perseroan juga berpartisipasi dalam menjaga tali silaturahmi yang terjalin dengan baik antara umat beragama, khususnya di wilayah Kediri. Dalam semangat kebersamaan, Gudang Garam terus mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paguyuban keagamaan setempat dan terus memberikan bantuan untuk sarana peribadatan dan prasarana lainnya. Perseroan juga memberikan bantuan pengadaan pos pengamanan bagi pihak kepolisian menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru di sepanjang jalur mudik yang meliputi wilayah Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selama bulan Ramadan, perseroan tetap aktif berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan keagamaan seperti kegiatan buka puasa bersama seluruh lapisan masyarakat, mulai dari para pemimpin masyarakat, pemuka agama, dan pejabat pemerintah termasuk aparat keamanan setempat. Berikutnya yang kelima adalah olahraga. Selama bertahun-tahun, Gudang Garam banyak memberikan bantuan untuk penyelenggaraan program olahraga di daerah, terutama tenis meja dan bola basket. Selain itu, perseroan juga turut menjadi sponsor untuk olahragawan yang mengikuti turnamen di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini merupakan komitmen perseroan selama beberapa tahun terakhir terhadap pengembangan generasi muda. Perseroan membangun stadion olahraga di Temanggung, Jawa Tengah. Yang keenam ada kesehatan. Pada tahun 2013, 1.000 karyawan Gudang Garam ikut menyumbangkan darah dalam program donor darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Melalui kerjasama dengan tim dokter ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Kediri, perseroan juga memberikan bantuan operasi gratis bagi 23 penderita bibir sumbing yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan bantuan tim dokter dan rumah sakit, Gudang Garam menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga desa di Kediri. Pada konteks pembangunan yang berkelanjutan, program Corporate Social Responsibility secara pasti mengubah yang awal perseroan adalah shareholder orientation menjadi stakeholder orientation. Namun dalam membangun citra perseroan yang baik di mata masyarakat tidaklah mudah. Asalnya, perilaku konsumen pada era sekarang sudah sangat selektif dalam memilih produk. Karenanya, perseroan berlomba dalam memberikan kesan positif terhadap usaha mereka. PT Gudang Garam Tbk adalah perusahaan rokok yang berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab sosial serta terus berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Bagi perseroan, perwujudan tanggung jawab sosial pada masyarakat merupakan sebuah investasi bagi masa depan sekaligus kesempatan untuk memastikan agar perusahaan dalam masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Corporate Social Responsibilities erat kaitannya dengan citra perusahaan. Pada periode tahun 2013, pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan adalah sekitar 8 miliar. Dalam periode tahun 2014, total dana yang digunakan Gudang Garam dalam tanggung jawab sosial sekitar 11 miliar. Dilansir dalam laporan akhir tahunan atau annual report tahun 2015 yang baru saja keluar, bahwa total biaya tanggung jawab sosial PT Gudang Garam untuk tahun 2015 mencapai 18,8 miliar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan dalam presentasikan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.